Wal hadasu fil lughati, dan hadas di dalam bahasa, asyai'ul hadisu adalah sesuatu yang baru, itu adalah hadas. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat pendefinisiannya, yutlaku ala amrin i'tibariyin, itu diungkapkan untuk suatu perkara anggapan. Yakumu bil a'dha'i, yang menempati anggota badan, yamna'u min sihati sholati, dia mencegah kesahan salat, haitsu la murakhisa, ketika tidak ada murakhis. Murakhis itu sesuatu yang bisa membuat dimaafkan ketika tidak ada dispensasi. Wa alal asbabil lati yantahi biha tuhru, dan juga dimutlakan kepada sebab-sebab yang kesucian itu berakhir dengan sebab-sebab tersebut. Wa alal man'il murattabi hala zalika, dan juga dimutlakan kepada halangan yang diakibatkan oleh hal tersebut. Wal muradu huna al awalu, dan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, yaitu yutlaku ala amrin i'tibariyin sampai haitsu la murakhisa itu. Lalu selanjutnya, li'annahu allazi la yarfa'uhu illa al-ma'u, karena sesungguhnya yang pertama itu tidak ada yang mengangkatnya kecuali air. Bi khilafil man'i, berbeda dengan al-man'u, dengan penghalang. Li'annahu sifatul amri li'tibari fahuwa ghairuhu, karena sesungguhnya al-man'u itu merupakan sifat daripada perkara yang i'tibari, maka sifat tersebut, al-man'u tersebut, merupakan sesuatu yang selain dari amrul i'tibari. Fa inal man'a wal hurmatu, karena sesungguhnya al-man'u itu adalah keharaman. Wa hiya tarfa'u irtifa'an muqayyadan, dan keharaman itu dapat terangkat dengan pengangkatan yang muqayyad, binahwi tayammumi, dengan semacam tayamum. Jadi ada irtifa'an muqayyadan, ada irtifa'an mutlaqan. Kalau muqayyadan ini hanya bisa dipakai, dia hanya bisa mengangkat pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kalau tayamum pada saat tidak ada air misalkan. Bi khilafil awali, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu dia irtifa'nya itu enggak muqayyadan tapi mutlaqan. Wala farqa fil hadasi bainal asghari, dan tiada perbedaan antara hadas yang kecil, hadas yang kecil, wahwa manaqadal wudu'a, yaitu adalah yang membatalkan wudu, wal mutawassiti, dan antara hadas yang pertengahan, wahwa ma'ujabal ghusla min jima'in aw inzalin, yaitu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi berupa berhubungan seks atau keluar mani, wal akbari, dan antara hadas yang besar, wahwa ma'aujabahu min haidin aw nifasin, yaitu adalah sesuatu yang mewajibkan sesuatu tersebut berupa haid, daripada sebab haid atau nifas. Jadi yang diwajibkan oleh haid dan juga diwajibkan oleh nifas, nah itu disebut hadas akbar. Wal khobasu fil lughati ma yustaqzaru, dan khobas secara bahasa artinya adalah sesuatu yang menjijikan. Wa fi syar'i mustaqzarun yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhisa, dan di dalam syariat artinya adalah sesuatu yang menjijikan yang dapat mencegah kesahan salat ketika tidak ada dispensasi. Wala farqa fihi bainal mukhaffafi kabauli sabiyin lam yut'am ghaira labanin, wal mutawassiti kabauli ghairihi min ghairi nahwil kalbi, wal mughallazi kabauli nahwil kalbi. Dan tidak ada perbedaan di dalam hadas antara hadas yang mukhaffaf seperti kencingnya anak kecil yang belum diberi makan kecuali susu, dan juga hadas yang pertengahan seperti kencingnya selain anak kecil, yang mana selain anak kecil itu merupakan selain anjing. Jadi selain semacam anjing dan juga selain anak kecil, yaitu najis mutawassit.
wal mughallazi kabauli nahwil kalbi, dan mughallas, najis yang berat seperti kencingnya semacam anjing. Wa innama ta'ayyana al-ma'u li raf'il hadas liqaulihi ta'ala, dan sesungguhnya hanya air yang untuk mengangkat hadas. Hanya air, cuman air untuk mengangkat hadas, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Wal amru lil wujubi, sedangkan amar atau dan perintah itu untuk kewajiban. Falau rafa'a ghairul ma'i lama wajaba tayammum wa inda faqdihi. Karena kalau selain air itu bisa mengangkat hadas, pasti tayamum itu tidak wajib ketika tidak adanya air. Jadi boleh basing aja, boleh terserah aja. Mau pakai air, mau pakai tayamum, kalau seandainya tidak diwajibkan hanya air. Dan juga tidak, tayamum itu hanya boleh dipakai ketika, atau hanya diwajibkan ketika tidak adanya air. Wa naqala Ibnul Munzir wa ghairuhu al-ijma'ah ala ishtiratihi fil hadasi wa izalatil khabasi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi khabari sahihaini. Dan juga Imam Ibnu Munzir dan lain-lain telah menukil ijma terhadap persyaratan air di dalam mengangkat hadas dan di dalam menghilangkan najis, sebab sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, hina balala arabiyyu fil masjidi, ketika ada seorang badui yang kencing di masjid, subbu alaihi zanuba mimma'in. Rasulullah mengatakan, tuangilah, siramlah kencing tersebut dengan seember air. Wa zanubu ad-dalwu al-mumtali'atu ma'an. Zanub itu adalah ember yang dipenuhi oleh air. Wal amru lil wujubi kama marra. Dan perintah itu untuk kewajiban sebagaimana penjelasan yang telah lampau. Falau kafa ghairuhu lama wajaba ghaslul bauli bihi. Karena kalau dengan selain air itu dapat mencukupi, dapat bisa menghilangkan najis, lama wajaba ghaslul bauli bihi. Pasti tidak wajib membasuh dengan air, maka pasti tidak wajib membasuh kencing dengan air. Wala yuqasu bihi ghairuhu, dan tidak bisa dikiaskan selain air dengan air. Jadi air itu tidak bisa dikiaskan dengan perasan jeruk misalkan. Oh, berarti perasan jeruk bisa untuk menghilangkan najis, bisa menghilangkan hadas. Enggak bisa. Kenapa sebabnya? Li'anna tuhra bihi hindal imami ta'abbudiyun. Karena sesungguhnya bersuci dengan air menurut Imam Haramain di dalam ta'liknya, hindal imam ay imam al-haramain, li'annahu al-muradu inda itlaqil fuqaha. Yang dimaksud imam di sini adalah Imam Haramain. Karena Imam Haramain itu adalah orang yang dimaksud ketika penyebutan fuqaha, pada penyebutan fuqaha. Kalau fuqaha menyebutkan al-imam, berarti Imam Haramain. Menurut Imam Haramain, bersuci dengan air itu merupakan ta'abbudi. Wa inda ghairihi ma'kulul ma'na, dan menurut selain Imam Haramain, ma'kulul ma'na. Jadi ada makna yang dapat dirasionalkan. Lima fihi minar riqqati wal latafati allati la tujadu fi ghairihi. Karena di dalam air itu ada kehalusan dan kelembutan yang tidak ditemui pada selain air. Maka air tidak bisa dikiaskan. Begitu.
tanbihun tanbih yajuzu iza udhifa ilal uqud kana bima'na sihah. Yajuz, perkataan yang di atas, allati yajuzu tathiru biha, yang mana yajuz bersuci dengan air tersebut. Yajuz ini iza udhifa ilal uqud, jika disandarkan kepada akad-akad, akad nikah, akad jual beli, kana bima'na sihah, maka yajuz itu dia bermakna sah artinya. Wa iza udhifa ila laf'al, jika dia disandarkan kepada perbuatan-perbuatan, kana bima'na al-hilli, maka dia bermakna halal. Wa huwa huna bima'na al-amrayni, dan yajuz di sini bermakna sah dan juga bermakna halal. Bermakna dua perkara tersebut. Maksudnya bermakna sah dan juga bermakna halal. Li'anna man amarra ghairal ma'i, kenapa dia juga bisa bermakna halal? Li'anna man amarra ghairal ma'i hala a'dha'i taharatihi biniyatil wudu'i wal ghusli la yasih. Karena sesungguhnya orang yang dia melanjutkan, artinya dia menerobos, dia tetap melakukan dengan niat wudu atau dengan niat mandi dengan menggunakan air kepada anggota bersucinya, kepada anggota yang untuk dia sucikan, maka hal ini tidak sah, wa yahrum, dan juga haram. Jadi kenapa kok bisa dimaknakan dengan dua perkara? Artinya bisa yajuz di sini bisa bermakna sah dan juga bisa bermakna haram, bermakna halal, karena kalau orang tetap tidak menggunakan air di dalam bersuci, kecuali dalam keadaan darurat yang membolehkan nanti airnya digantikan tayamum, enggak, tapi ini dalam keadaan normal, dia ini berwudu pada anggota yang ingin dia wuduin, atau dia mandi wajib pada anggota yang dia ingin basuh dengan air, tapi dia tidak menggunakan air, menggunakan marimas misalkan, menggunakan sirup. Nah ini haram, tidak sah dan juga haram, yang merupakan kebalikan daripada sah dan juga kebalikan daripada halal. Wa yahrumu taqarraba li'annahu taqarraba bima laysa mawdu'an ditaqarrubi. Kenapa kok haram? Karena sesungguhnya dia itu, kenapa kok tidak sah dan juga haram? Karena orang tersebut dia beribadah bima laysa mawdu'an ditaqarrubi, dengan sesuatu yang tidak diperuntukkan, yang tidak diletakkan, yang tidak didesain, yang tidak dibuat untuk beribadah. Fa'asa litala'ubihi, maka dia telah bermaksiat karena dia bermain-main